Selamat sore, mari kita doakan doa Angelus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Namun kami berserah diri, semoga Gusti menuang berkah, agar mantap nada dan suara, tegar lantang berkidung indah. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Selamat sore Bapak dan Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian serta segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing melalui live streaming. Kita persembahkan syukur kita di hadirat Tuhan dalam Ekaristi ini dan memohon rahmat Tuhan supaya kita selalu dibimbing, dikuatkan melalui Roh Kudus-Nya, agar kita selalu hidup seturut kehendak Allah dalam keluarga, lingkungan, masyarakat di mana kita berada. Dengan rendah hati kita datang di hadirat Tuhan, mohon belas kasihan, mohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami.
Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah, Bapa sumber cahaya abadi, Engkau selalu memelihara serta memperhatikan siapapun di dunia ini. Engkau menyampaikan sabda sebagai cahaya di jalan. Kami mohon semoga mata kami tetap terbuka terhadap Putra-Mu, cahaya kehidupan kami. Bapa yang Maha Baik, kami mau bersyukur bersama Dikau di dalam Putra-Mu Yesus, bersama dengan saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahunnya hari ini, Ibu Cecilia Siti Suharyanti, genap 44 tahun, dan Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo yang genap 70 tahun. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu, atas penyertaan, bimbingan, dan rahmat-Mu dalam hidup mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan pekerjaan, tugas, dan pelayanan setiap hari di tengah keluarga dan di tengah-tengah umat-Mu, terlebih lagi bagi Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo dalam karya pelayanannya, karya penggembalaan di tengah-tengah umat-Mu di Keuskupan Agung Jakarta. Berkati dan dampingilah segenap umat-Mu yang dilayaninya, dan juga segenap keluarga umat, dan juga keluarga Ibu Cecilia. Semoga Engkau senantiasa melimpahkan sukacita, kebahagiaan, kesehatan, kegembiraan bagi Kardinal Suharyo dan Ibu Cecilia bersama dengan keluarganya, Bapak Yunus Manda Tandilolo, dan segenap keluarga anak-anak mereka. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudari kita membuka hati mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari nubuat Hosea. Beginilah sabda Tuhan. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir anakku itu kupanggil. Akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkatnya di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa akulah yang menyembuhkan mereka. Aku telah menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengambil kekang dari rahang mereka, yang membungkuk di hadapan mereka untuk memberi makan. Hatiku berbalik dari segala murka, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala, tidak akan membinasakan Efraim lagi. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Aku ini yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan. Tunjukkanlah seri wajah-Mu ya Tuhan, maka selamatlah kami. Tunjukkanlah seri wajah-Mu ya Tuhan, maka selamatlah kami. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu. Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah menyelamatkan kami. Referen, tunjukkanlah seri wajah-Mu ya Tuhan, maka selamatlah kami. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah.
Tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Refren, tunjukkanlah seri wajahmu ya Tuhan, maka selamatlah kami. Bait pengantar Injil. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada kedua belas murid-Nya, "Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Apabila kalian masuk ke suatu desa atau kota, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jikalau mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Tetapi jika tidak, salammu akan kembali kepadamu. Apabila seorang tidak mau menerima kalian dan tidak mau mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkatnya di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa akulah yang menyembuhkan mereka. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mendengarkan dari bacaan pertama hari ini kitab Hosea dari bab 11, khususnya ayat yang ketiga, bagaimana Allah menggambarkan umat terpilih bangsa Israel, umat yang sangat dikasihinya, dan dia menggelari atau Allah menggelari umat Israel dengan nama Efraim. Efraim adalah salah satu nama suku bangsa Israel. Nah, Allah menunjukkan belas kasihannya yang luar biasa, melebihi manusia, bahkan melebihi seorang ibu. Kalau hari-hari yang lalu, baik hari kemarin juga hari kemarin dulu, digambarkan bagaimana Israel itu tidak tahu diri,
sering kali ditolong, dibantu, dan diberkati Tuhan, dan semakin mereka terberkati, semakin mereka itu mengalami kesejahteraan, semakin mereka melupakan Tuhan, bahkan semakin mereka menjadi angkuh di mata Tuhan. Allah begitu geram, Allah begitu marah, bahkan begitu kecewa, sehingga Allah merancangkan itu penderitaan yang luar biasa bagi bangsa Israel. Tetapi hari ini Allah menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa pula, mengatasi atau melampaui kekecewaannya, rasa sakit hatinya terhadap umat pilihannya Efraim atau bangsa Israel. Dikatakan, hatiku berbalik dari segala murkaku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala, tidak akan membinasakan Efraim lagi. Jadi memang Allah pernah merancangkan penderitaan dan juga kehancuran bangsa Israel. Tetapi karena kasih Allah begitu besar, melampaui rasa kecewanya, melampaui rasa sakit hatinya, dan karena Allah bukanlah manusia yang selalu membalas dengan kejahatan dan kejahatan, tetapi Allah adalah penuh belas kasih. Allah maha murah, maha pengampun dan setia, walaupun manusia tidak setia. Itulah gambaran Allah Yahweh yang ditunjukkan oleh Hosea, bahwa Allah selalu menanti bangsa Israel untuk kembali dan kembali bertobat, supaya mereka beroleh rahmat dan kebahagiaan sukacita. Hari ini dalam bacaan Injil, Yesus juga mengajak para murid supaya pergi mewartakan bahwa kerajaan surga sudah dekat, bahwa kerajaan cinta kasih Yesus semakin tampak dan mulai hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Itu tampak lewat tindakan-tindakan Yesus, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat, membangkitkan orang mati, menyucikan atau juga mentahirkan orang-orang kusta. Malah lebih daripada itu, Yesus juga memberikan kuasa kepada para murid yang telah dipilihnya, 12 rasul, untuk mempunyai kuasa seperti Yesus, dapat menyembuhkan orang sakit, dapat membangkitkan orang mati, dapat mengusir roh-roh jahat, dan menyembuhkan atau mentahirkan orang-orang kusta. Ini kuasa yang luar biasa yang diberikan Yesus kepada para murid, bahkan kepada gerejanya. Kita semua yang memperoleh itu martabat sebagai murid-murid Yesus melalui pembaptisan. Karena itu Yesus mengatakan kepada para muridnya, kepada gerejanya, kepada kita semuanya, berikanlah dengan cuma-cuma rahmat ini, karena kamu telah menerimanya juga dengan cuma-cuma. Jadi jangan hitung-hitungan dalam pelayanan. Mengapa? Karena Yesus telah memberikan rahmat, kegembiraan, sukacita, dan keselamatan dengan cuma-cuma pula kepada kita. Supaya apa? Kita mau memberikan itu dengan cuma-cuma. Itulah harapan Yesus. Maka dikatakan kalau kamu pergi melayani, jangan mengandalkan apa-apa, jangan mengandalkan siapa-siapa, tetapi andalkanlah satu-satunya Yesus Sang Guru. Dialah yang akan memenuhi segala kebutuhan dan juga akan menguatkan kamu dalam segala pelayanan. Karena kita mewartakan Kristus. Kita tidak mewartakan diri kita tidak mewartakan dunia, tapi yang kita wartakan adalah Kristus, kemuliaannya. Dan karena itu kita tidak bisa mengandalkan apa-apa dari diri kita atau siapa-siapa yang kita punyai. Itulah nasihat wejangan Yesus. Bahkan dikatakan sebaiknya di dalam kehidupan setiap hari kita membangun relasi yang baik dengan orang lain, bahkan membangun komunitas rohani, komunitas beriman, supaya kita bisa bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Karena dengan hidup dalam komunitas iman, maka kita bisa saling meneguhkan, saling menguatkan. Bisa kita bayangkan kalau kita sendiri yang berjuang dalam kehidupan beriman ini, rasanya berat kehidupan kita dalam pelayanan, dalam tugas-tugas sehari-hari. Tetapi kalau ada suatu komunitas yang subur, yang kuat, yang bersatu, yang rukun, kita semakin semangat, kita semakin kuat, dan bahkan juga kita semakin itu dilimpahi rahmat, sukacita, kegembiraan, dan kebahagiaan. Semoga sabda Allah hari ini meneguhkan kita untuk semakin percaya dan berani mewartakan Kristus dalam segala situasi. Dikatakan entah baik saatnya ataupun tidak baik saatnya, kita mesti mewartakan Kristus.
Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Lagu persiapan persembahan Hidup Cerah, Mada Bakti 230. Dengan haru kita Serahkan hidup kita yang tanpa arti. Semoga Tuhan nanti berkenan mewarnai hidup yang mati. Dalam Yesus kita berbakti, hidup kita jadi berarti. Tiada lagi warna yang suram, jiwa raga cerah bersinar. Lagu syukur Kita haturkan dengan hikmat hati berbakti. Semoga Tuhan nanti berkenan memberikan hidup abadi. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesal dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Amin. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari dosa-dosaku. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan berkat kerahiman belas kasihan-Mu, di mana Engkau mengajak semua murid-Mu, gereja-Mu, kami umat-Mu untuk ikut ambil bagian dalam karya pewartaan kerajaan-Mu yang sudah dekat ini. Semoga kami berani berbalik kepadamu dan juga berani mewartakan Dikau dalam keseharian hidup kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 2. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang kau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau, dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ya Tuhanku dan Allahku.
Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hamba-hambamu, Bapak Yohanes Krisno, genap 6 hari menghadap hadiratmu, Dr. Theo Singara 6 hari menghadap dikau, Bapak Benicia 9 hari yang lalu, serta segenap umatmu, segenap sanak keluarga kami yang telah menghadap dikau, yang telah Kau panggil menghadap hadiratmu. Ketika dibaptis, saudara-saudari kami menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Saudara-saudari, mari kita doakan doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih daripada segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripada-Mu. Amin. Mari kita doakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit, berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santo Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala pengharapan, semoga sabda-Mu tumbuh subur dalam diri kami. Pancarkanlah cahaya pengharapan baru akan kedamaian dalam diri Yesus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Kita tutup dengan lagu Niatan Bakti, Mada Bakti 305. Usailah sudah bakti berbakti di dalam Yesus.